Saudara, salah satu hubungan di dalam kehidupan keagamaan antara kita dan Allah, yaitu hubungan antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan. Saya pikir dalam hal ini adalah satu lebih daripada sekedar metafor ya. Mungkin kalau pakai istilah metafor ya boleh juga. Tapi ini metafor yang sangat umum ya. Kita ini adalah hamba, lalu terus kemudian Allah itu adalah Tuhan. Nah, cuma pertanyaannya, Tuhan yang bagaimana gitu? Bagaimana kita mengerti Allah ini sebagai Tuhan? Nah, ini yang kita ingin merenungkan bagian ini dari Matius pasal ke-20 ya. Tentang kerajaan Allah. Ini adalah satu perumpamaan. Mari kita membaca dari ayat yang pertama. Kita membaca sampai dengan ayat yang ke-16. Agak sedikit panjang pembacaannya. Saya akan membacakan bagi saudara. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, pergi, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini, sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Nah, so kalau kita melihat ini ya, perikop pasal ke-20, ini maksudnya perumpamaan ini, saudara akan mendapati bahwa bagian ini diapit ya, itu saudara kalau melihat di dalam pasal 19 ayat 27 sampai dengan 30 itu bagaimana Yesus membicarakan tentang upah mengikut dia, upah mengikut dia, reward. Nah, ini Matius 19 27 sampai dengan 30. Lalu kemudian kalau saudara melihat di dalam pasal 20 ya, di dalam pasal 20 setelah perikop yang kita baca tadi, saudara mendapati tentang ini ya, Yesus dengan pemberitahuan ketiga tentang penderitaannya, lalu kemudian segera disusul dengan permintaan daripada ibu dari anak-anak Zebedeus, ya, yaitu permintaan supaya kedua anaknya itu duduk kelak di dalam kerajaan Kristus, yang seorang di sebelah kanan, seorang lagi di sebelah kiri. Ya. Saudara mempelajari waktu saudara ini ya, merenungkan firman Tuhan, itu ada baiknya saudara melihat ini ya, setting in book. Maksudnya tempat satu perikop posisinya itu ada di mana. Jadi saudara bisa lebih mengerti. Ya, ini bukan cuma melihat mikro konteks, tapi melihat makro konteks juga. Ini tempatnya itu ada di mana dan ini menjawab apa sih sebetulnya. Jadi, saudara kalau melihat di dalam kaitan ini cukup jelas ya sebetulnya, yaitu kan murid-murid ini meninggalkan segala sesuatu, lalu mereka mengikut Yesus. Ya, itu adalah ada upahnya seperti dikatakan di situ ya. Tapi upah itu apa sih? Bagaimana orang mengerti upah? Nah, ini sesuatu yang penting ya, karena orang nanti
salah mengerti upah. Nah, ini kan ada kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah, ya Tuhan, lalu kita bekerja baginya sebagai hamba, lalu kita mendapatkan upah. Tapi upah itu apa? Bagaimana kita mengerti upah? Bagaimana kita mengharapkan upah? Nah, ini penting ya dibahas di dalam perumpamaan yang kita baca. Nah, bukan cuma itu, perumpamaan ini juga berkaitan dengan apa ini namanya, permintaan daripada ibu Ananasibidius ini ya, tentang duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri, dari Yesus sendiri, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Ya, ini juga diantisipasi sebetulnya di dalam perumpamaan yang kita baca pada hari ini ya, terutama di dalam ini ya Pak, kalimat yang terakhir itu yang terakhir akan menjadi terdahulu, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, itu sebetulnya menjadi satu peringatan nih kalau kita mau menjadi yang terdahulu, mau menjadi yang terbesar, jangan-jangan akhirnya menjadi yang terakhir. Siapa itu yang terdahulu? Yang terdahulu adalah mereka yang terakhir ya. Nah, itu sudah dibahas sebetulnya ya di dalam perumpamaan yang kita baca pada hari ini. Jadi saudara melihat di sini di dalam perumpamaan ini bukan nggak ada kaitan dengan perikop sebelumnya dan juga perikop sesudahnya ya. Seperti saudara bisa baca secara message secara umum di sini, kita berbahaya kalau kita merenungkan hubungan kita dengan Allah sebagai Tuhan kita itu di dalam satu fondasi atau basis ini seperti kayak apa ya, transaksi gitu ya, transaksi. Maksudnya begini, kalau kita mau relate dengan Tuhan secara transaksional, ya boleh juga, bisa juga gitu ya. Dan Tuhan juga akan relate dengan kita secara transaksional. Saudara mengerti ya istilah transaksional? Ya ini seperti persis di sini. Hitung-hitungan dengan Tuhan gitu ya. Jadi ini adalah seperti pekerja-pekerja yang masuk di jam-jam pertama ini ya. Sudah kesepakatan dengan Tuhan. Nah, kita seringkali dalam kehidupan kita ya, kita nggak sadar kita juga bisa seperti ini, ya. Kita membuat satu deal dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya begini, kalau saya berhasil lewat daripada maka saya akan apa gitu ya. Ya, gue semacam nasar gitu ya. Nggak harus totally keliru sih memang ya. Kadang-kadang Tuhan juga bisa pakai krisis dalam kehidupan kita untuk menggugah kita lebih sungguh-sungguh ya, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan gitu. Tapi saudara perhatikan di dalam gambaran seperti itu ya, itu seperti kayak apa ya, mau membeli perkenanan Tuhan, membeli berkat Tuhan, membeli anugerah Tuhan. Which is itu bukan kekristenan sebetulnya. Kekristenan itu adalah agama belas kasihan. Kekristenan itu adalah agama anugerah yang kita sebetulnya nggak deserve, seperti diceritakan dalam perumpamaan ini gitu. Tapi banyak orang berpikir seperti pekerja-pekerja yang pertama itu ya. Mereka dengan Tuhan itu ya janjian dulu gitu. Saya deliver jasa ya. Nanti ada reward kan? Reward itu adalah something yang saya earn. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh karena apa ya? Karena saya sudah deliver jasa gitu. Highly kalkulatif ya orang berpikir seperti ini. Dan ini again kalau di dalam konteks Matius ini termasuk salah satu yang melelahkan ya. Kehidupannya seperti ini melelahkan. Karena apa sih? Karena nggak mengerti anugerah. Gitu. Orang yang di dalam kehidupan pribadinya dia berrelasi dengan Allah seperti ini ya, itu biasanya highly kompetitif hidupnya. Sangat-sangat kompetitif ya. Kompetitif karena apa ya? Karena dia pikir dia kalau menghasilkan lebih banyak, kalau setor lebih banyak ya, jasa yang dia berikan lebih banyak, maka dia berhak lebih banyak untuk mendapatkan. Seperti yang kita baca juga di dalam akhir daripada perumpamaan ini. Tetapi Kristus itu mau membebaskan kita daripada keagamaan yang seperti ini ya, keagamaan yang hitung-hitungan, keagamaan yang kalau saudara taat semakin dalam Tuhan semakin memberkati, kalau kurang taat langsung krisis, sakit, penyakit dan semuanya itu mengikuti kita. Jadi kita mesti kasih persembahan lebih banyak, kalau kasih persembahan lebih banyak nanti akan lebih diberkati dan sebagai model transaksional. Ini adalah orang yang nggak mengerti perumpamaan orang-orang di kebun anggur ini. Jadi sudah melihat ya, gambaran seperti ini masih very much alive di dalam kehidupan gereja sekarang ya. Dan saya percaya saudara dan kita nggak boleh berpikir seperti kita sering mengatakan ya,
bahwa kita sudah kebal dengan hal tersebut ya. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita bisa burn out, kita bisa kecapean ya. Lalu dalam hati kita berpikir juga seperti ini. Saya sudah pelayanan mati-matian. Saya sudah berkorban banyak. Saya sudah berusaha memberikan yang terbaik. Tapi apa yang saya dapat begitu kan ya? Orang juga nggak pernah puas ya. Malah tetap kritik dan sebagainya. Nah ini ini kan model transaksional sebetulnya pelayanannya seperti ini. Nggak melihat sebagai satu anugerah, tapi melihat sebagai sesuatu yang kita sudah berikan ya, dan lalu kita berhak untuk mendapatkan balasannya gitu. Kalau saya sudah melayani dengan rendah hati gitu, kalau saya sudah melayani dengan penuh pengorbanan, maka apa? Ya harusnya ada kayak sesuatu apa gitu loh. Nggak harus uang sih memang gitu ya, katakanlah nggak, kalau uang ya kayaknya mata duitan gitu. Nggak harus uang lah, tapi ya dihargai lah atau apa gitu ya. Tapi ini nggak ada sama sekali gitu. Apa balasan orang terhadap saya yang sudah rajin melayani? Nah orang jadi hitung-hitungan saya pikir kita perlu mengenal Kristus ya. Kristus itu Tuhan yang murah hati. Bukan Tuhan yang hitung-hitungan, bukan Tuhan yang ya maunya itu berelasi dengan kesepakatan gaji seperti ini ya. Nah ini ini gambaran seperti ini ya, karena manusia sendiri ya itu mau berurusan dengan Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan ya diajak transaksional, ya ayo juga gitu. Kalau mau transaksional dengan Tuhan ya boleh saja gitu. Hitung-hitungan ya, oke, hitung-hitungan. Sepakat 1 dinar gitu. 1 dinar 1 hari. Dan Tuhan adil kok. Tuhan betul-betul adil gitu. Tapi yang sayang di dalam kehidupannya seperti itu adalah jadi nggak mengerti apa itu anugerah, nggak mengerti itu apa artinya belas kasihan. Nah ini yang kita belajar ya ini di dalam kehidupan kita ya. Jangan di dalam hidup ini kita berasa apa ya, deserve ya, layak, entitled untuk mendapatkan sesuatu gitu. Apalagi karena kita sudah apa ya melakukan sesuatu, lalu terus kemudian kita berhak atau entitled untuk mendapatkan sesuatu. Sekali lagi itu bukan kekristenan, itu bukan doktrin Kristus yang kita kenal gitu. Itu bukan doktrin Allah yang kita kenal. Tapi Allah yang kita kenal itu adalah Allah yang compassionate ya, adalah Allah yang berbelas kasihan, seperti kita sudah bahas di dalam bagian sebelumnya kan ya, berbelas kasihan. Jadi kalau saudara melihat di sini ya, saudara bisa membaca, meskipun kita waktu membaca perumpamaan ya kita ada keterbatasannya, nggak bisa didik every element harus ada artinya gitu ya. Ada kebayaan mengeksegese perumpamaan seperti itu. Tapi bagian ini saya pikir apa ya, ini bagian yang lawful lah masih di dalam hal ini ya. Kalau kita menyinggung bagian itu apa bahwa waktu saudara melihat di situ tuannya itu ya, waktu melihat ada orang-orang lain yang menganggur di pasar, lalu terus kemudian tuannya itu mempekerjakan orang-orang tersebut di kebun anggurnya ya. Ini sebetulnya ya bukan sesuatu yang dia perlu ya gitu. Ya dia apalagi yang terakhir gitu, kerjanya cuma bisa 1 jam ya. Itu yang terakhir di situ kan dia, itu dia masuk 5 petang ya. 5 petang itu kan tinggal 1 jam berarti jam 6 kan selesai itu. Hari berakhir, jadi selesai. Mengerjakan 1 jam untuk apa Apa yang bisa dikerjakan seorang dalam 1 jam gitu? Kayak kurang apa ya, kurang efektif lah mempekerjakan orang 1 jam saja gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini mempekerjakan itu sendiri, mempekerjakan itu seperti ini bukan karena dia membutuhkan pekerja-pekerja ini, tapi dia memang mau memberikan kesempatan kepada mereka untuk bekerja. Nah ini yang juga yang tidak ditangkap oleh pekerja-pekerja yang pertama ya. Pekerja-pekerja pertama, nah ini saudara perhatikan ya, simptom seringkali seperti ini. Merasa bahwa kehidupan kita ini dibutuhkan. Merasa bahwa kita ini desperately needed. Ya inilah orang ini kalau sudah berpikir seperti ini, spiritualitasnya nggak bagus ya, nggak bagus itu. Apalagi kalau bilang kalau nggak ada saya baru tahu nanti pekerjaan semua berantakan gitu. Waduh sombong sekali. Nggak ada satu orang di dunia ini yang nggak disposable, nggak ada. Sekali lagi ya, saudara dan saya, semua kita ini bisa diganti kok. Nggak ada yang nggak bisa diganti, itu nggak ada. Perkataan ini ada menyakitkan nih. Kita lebih suka dengar kalimat, oh saudara itu signifikan, saudara itu penting sekali. Ya. Di dalam gereja kalau nggak ada
saudara itu wah gereja bisa gak karu-karuan gitu, wah senang sekali kayaknya adem dengar kalimat seperti itu ya. Tapi ini racun saya, ini kalimat kebohongan. Kalimat yang betul itu adalah saudara dan saya semuanya boleh diganti gitu. Gak ada yang orang yang gak tergantikan itu gak ada. Gak usah sombong saya. Saudara dan saya gak usah sombong dengan pikir bahwa kita ini penting-penting banget. Sampai kalau gak ada kita, terus kemudian pekerjaan Tuhan itu akan ambruk atau apa ya. Oh tidak, saya itu Tuhan akan jalan terus. In fact, yang pikir seperti ini, mungkin, ya sangat mungkin, ini adalah ya pekerja-pekerja yang masuk pertama itu. Mereka nggak melihat bahwa ini adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan, bahwa mereka ini boleh bekerja, tapi mereka pikir ya mereka ini ya perlu sekali mereka ini ya, sampai Tuhan itu, Tuhannya itu membutuhkan mereka gitu. Mereka adalah yang pertama gitu, yang pertama ini apa di hire gitu dalam hal ini. Tetapi sekali lagi ini apa Tuhan mau mendidik kita ya sebelumnya itu saya ini kan kebun anggur itu kan metafor daripada ini ya Israel ya. Israel itu kan seringkali digambarkan sebagai kebun anggur. Jadi di sini waktu bicara tentang kebun anggur ya, ini ada gambaran tentang Israel yang berurusan dengan Allah ya, dengan Yahweh. Ya, ini tuannya ini seperti apa gitu. Maksudnya Israel ini menempatkan dirinya seperti pekerja-pekerja pertama atau lebih melihat seperti pekerja yang terakhir itu yang diberikan kesempatan untuk bekerja. Jadi saudara melihat di sini apa itu ada keindahan ya di dalam kontras pekerja-pekerja yang dibahas di sini. Saudara dan saya juga di dalam membaca cerita perumpamaan ini kita diajak untuk menempatkan posisi kita ini ada di mana sebetulnya. Ada komentari mengatakan seperti ini kalau di apa ya sudah ini apa di bahasa Indonesia terjemahannya kan pakai istilah menganggur di situ ya, menganggur. Ada komentari mengatakan ini sudah apa mungkin lebih baik istilahnya itu bukan menganggur di dalam pengertian idle gitu ya, idle itu bisa di dalam arti yang negatif ya, idle. Pengangguran, nggak ada kerjaan apa gitu ya. Ya biasanya seringkali dikaitkan dengan laziness gitu kan ya, dengan apa ini, dengan kemalasan gitu. Tapi komentator ini lebih prefer istilah yang dipakai itu pakai istilah with no work to do ya, not working, tidak bekerja ya. Menganggur dalam pengertian tidak bekerja, nggak ada yang bisa dikerjakan. Jadi maksudnya apa sih di dalam tafsiran seperti ini? Gambaran daripada pekerja-pekerja yang terakhir itu saya ini bukan apa ya, mereka ini lebih apa ya, sebagai ini korban gitu ya, bukan penjahat gitu ya, bukan orang-orang males yang nggak mau kerja, tapi mereka ini memang nggak ada pekerjaan. Jadi istilah ini ya saya, istilah yang dikatakan di sini ayat 7 misalnya ya, waktu dikatakan mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari, lalu kemudian ayat 7 dikatakan karena tidak ada orang mengupah kami, ya. Jadi ini adalah pekerja-pekerja yang sebetulnya mau bekerja tapi nggak diterima gitu ya, nggak diterima, orang itu nggak mau mengupah mereka saya di dalam hal ini. Jadi saudara bisa melihat ini adalah gambaran pekerja-pekerja yang ya, kalau komentator itu mengatakan least desirable ya. Ini adalah pekerja-pekerja yang paling tidak diinginkan gitu. Nah, again, saudara melihat di sini bagaimana keluasan daripada compassion-nya Tuhan itu ya, belas kasihan Tuhan itu extended sampai kepada orang-orang seperti ini ya. Mereka ini bukan great achiever sudah pasti gitu. Mereka ini bukan orang-orang juara, mereka ini bukan orang-orang yang gifted, talented dan sebagainya. Orang gifted, talented ya kepake lah ya saya, kepake gitu ya, otomatis akan kepake. Tapi ini adalah orang-orang yang ya least desirable, orang-orang yang sebetulnya nggak terlalu dikehendaki gitu. Karena itu juga mereka nggak ada orang yang mau hire di dalam hal ini. Tetapi saya, Tuhan itu berbelas kasihan kepada mereka. Tuhan itu bermurah hati kepada mereka. Jadi di dalam perumpamaan ini saudara melihat bukan cuma rewardnya ya, bisa bekerja itu sendiri sudah merupakan satu apa ini sudah ini merupakan satu anugerah gitu yang diberikan Tuhan. Dan ini kayaknya nggak dilihat oleh pekerja-pekerja yang pertama itu ya, pekerja-pekerja yang pertama itu ya saudara bisa lihat dari respons mereka gitu.
Ya, mereka nggak merasa waktu mereka bekerja itu adalah satu sukacita yang datang dari Tuhan. Tahu dari mana? Ya ini, waktu saudara baca, waktu pembayaran itu ya, di dalam ayat yang ke-12. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Saudara perhatikan ya. Kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ya. Jadi pekerjaan itu apa, saya? Pekerjaan itu kalau bisa sih nggak usah kerja gitu ya. Kalau bisa sih nggak usah kerja. Jadi pekerjaan itu apa ya? Itu namanya necessary torture gitu ya. Pekerjaan itu adalah penyiksaan tapi yang harus. Karena kalau nggak ada penyiksaan nama kerja ya nggak makan begitu ya. Jadi terpaksa harus bersusah-susah seperti ini. Saudara perhatikan ya, nggak ada kenikmatan sama sekali saya orang-orang seperti ini. Orang-orang yang iri hati itu hidupnya itu nggak ada kenikmatan. Mereka selalu melihat mereka itu kasihan lah ya. Mereka melihat diri mereka itu adalah orang-orang yang ini ya apa itu kerja berat gitu ya. Mereka nggak melihat ini sebagai satu undangan bisa bekerja di ladang Tuhan ya. Nggak ada soal kalimat itu, nggak ada. Yang ada adalah bekerja berat menanggung panas terik matahari ya. Kami sudah berlelah-lelah seperti ini ya, sehingga kami itu wajar dan sepatutnya kalau kami mendapatkan reward ya. Sekali lagi saya jangan lupa ya, ini sebelumnya kan murid-murid bilang kami ini mengikut engkau ya, upah kami ini apa gitu. Nah, Tuhan Yesus kan memberitakan tentang upah kan ya. Tapi upah ini perlu dijelaskan lebih lanjut dengan perumpamaan ini ya, supaya orang itu jangan salah mengerti. Upah pun itu adalah belas kasihan. Upah pun itu adalah anugerah Tuhan. Bukan saja upahnya, bisa bekerja itu sendiri, ya, bisa mengikut Tuhan itu sendiri juga adalah belas kasihan dan anugerah Tuhan. Saudara dan saya masih bisa melayani dan sebagainya. Bukan karena Tuhan itu perlu kita, bukan. Itu bukan gambaran Kristus yang kita kenal. Kalau kita mengenal Kristus yang ada di dalam kitab suci, kita tahu bahwa kita bisa melayani ya. Itu karena Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita. Nggak ada orang yang mau memperkerjakan kita ya. Nggak ada orang yang mau kita. Ini least desirable. Tapi Tuhan itu tetap menerima kita dan mempekerjakan kita. Bukan karena dia butuh, tapi karena dia mencintai saudara dan saya. Saya percaya kehidupan yang seperti ini ya, itu menikmati kebebasan. Bebas daripada iri hati ya. Bebas daripada perasaan ditorture kayak gini ya, dan juga bebas daripada ekspektasi-ekspektasi yang akhirnya mengecewakan. Seperti pekerja-pekerja ini kan dia punya ekspektasi, wah orang ini 1 jam doang dapat 1 dinar. Saya dikerja dari jam 9 pagi gitu misalnya, tinggal kali aja berapa gitu misalnya ya. Tetapi ternyata dapat 1 dinar juga. Lalu mereka kecewa gitu. Mereka kecewa kenapa sih? Karena mereka berpikir di dalam otak mereka itu adalah ya ini transaksi gitu. Hubungan dengan Allah sebagai Tuhan itu adalah hubungan transaksional, hubungan hitung-hitungan, hubungan adil itu ya keadilan ini keadilan bukan keadilan di dalam Alkitab for sure. Ini adalah keadilan apa ya ini ya? Keadilan kaku yang mati gitu ya, yang tanpa mercy dan tanpa belas kasihan. Kita sudah sering mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu keadilan itu nggak terpisahkan dari mercy, ya, nggak terpisahkan dari belas kasihan gitu. Meskipun dua hal itu berbeda ya, tapi orang di dunia itu suka sekali ya hidup keadilan tanpa mercy gitu, keadilan tanpa belas kasihan. Lalu hubungan dengan Tuhan maunya juga di dalam kategori keadilan. Ya Tuhan seolah-olah jawab, ya ayo kalau kamu mau seperti itu ya boleh juga gitu. Kalau kita mau hitung-hitungan keadilan ya sudah 1 dinar ini gitu. Tapi kamu juga nggak mendapat belas kasihan. Sudah, apakah kita mau berhubungan dengan Allah seperti ini? Berhubungan dengan Tuhan itu seperti ya Tuhan yang hitung-hitungan gini, sepakat deh. Jadi kita deliver apa, lalu kemudian Tuhan tuh kasihnya apa persis gitu ya. Bukankah di dalam kehidupan ini yang indah itu adalah surprises dalam hidup ini. Kejutan-kejutan itu kan yang indah. Kalau keadilan ya totally predictable ya keadilan. Kita janjian 1 dinar, kita kerjanya kita bisa selesai. Ya udahlah, saya boleh expect 1 dinar. Kalau ternyata tengah-tengah kerja, terus kemudian saya katakanlah gagal 20%, oke, saya bisa expect 80% daripada janjiannya gitu.
Kalau saya gagal 50%, ya saya bisa expect setengahnya. Wah, nggak ada surprise sama sekali ya. Totally predictable, coy. Membosankan bener ya kehidupan kayak begini, nggak ada surprise. Ya. Tapi tidak demikian kan dengan hamba yang terakhir, dengan pekerja yang terakhir yang dipanggil masuk yang ke di jam yang kelima. Mengapa saya? Ya karena apa itu? Karena mereka memang seharusnya nggak harus dipanggil, tapi Tuhan memberikan kepada mereka kesempatan untuk bekerja. Dan di dalam belas kasihan ilahi ini ya, juga saudara dan saya dipanggil. Gitu. Alangkah indahnya saya kalau kita bisa memelihara sikap hati seperti ini ya. Banyak orang waktu dia pelayanan mula-mula itu dipenuhi perasaan tidak layak gitu ya, perasaan unworthy dan sebagainya. Tapi setelah dia mulai jadi senior, melayani lama, ya mulai muncullah itu senior syndrome yang kurang sehat. Yaitu apa, saudara? Ya ini, saya sudah lama melayani di sini, saya harus dipakai terus, saya nggak boleh nggak dipakai lagi gitu ya. Pelan-pelan jadi perasaan deserve ya, kehilangan aspek unworthiness gitu, nggak ada aspek apa ini perasaan ketidaklayaan itu jadi hilang gitu. Jadi memang saya harus dipakai kira-kira. Saya ahli soalnya, saya sudah lama pelayanan gitu, saya dibutuhkan ya. Jadi saya harus ada terus gitu dalam hal ini gitu. Lalu sensitif sekali kalau misalnya sampai ada perasaan tergeser lalu apa gitu. Ini orang-orang yang nggak bertumbuh saya di dalam kehidupannya, sayang sekali gitu. Dia nggak bertumbuh berarti di dalam kehidupannya. Dan saudara perhatikan ya di gereja itu bisa ada orang-orang seperti ini, coy. Kalau jangan-jangan orang itu adalah saudara dan saya, kita mesti kritis ya terhadap diri kita sendiri di dalam hal ini. Dan jangan kita punya sindrom seperti pekerja-pekerja yang masuk di jam pertama ini berlelah-lelah di bawah terik matahari, tapi sebetulnya mereka ini nggak mengenal anugerah Tuhan. Kita baca ini saya bagian-bagian terakhir. Sebetulnya bagian pertama kita juga masih bisa lebih banyak, tapi saya mau konsentrasi ke bagian terakhirnya saja gitu ya. Itu kita baca mulai dari ayat yang ke-10 yang tadi kita sudah komentar ya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar saja. Lalu terus kemudian mereka bersungut-sungut dan mereka bilang, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Engkau menyamakan mereka dengan kami sehari suntuk bekerja berat menanggung panas terik matahari. Apa sih sebenarnya persoalan di sini gitu ya? Makanya kalau kita melihat ya ini di kalimat terakhir kan dikatakan di situ ya, orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Pasti pengertian yang pertama adalah ya karena ini orang yang bekerja terdahulu gitu kan, tapi akhirnya menjadi terakhir. Tapi orang yang masuk terakhir akhirnya menjadi terdahulu. Ya. Terdahulu di dalam apa? Saudara perhatikan ya. Terdahulu di dalam bukan jumlah reward, bukan. Rewardnya sama kok dalam hal ini. Kalau saudara pikir terdahulu terakhirnya dalam urusan reward, saudara masih belum bebas berarti dengan urusan ini. Saudara masih di dalam posisi pekerja-pekerja yang bekerja awal. Ini bukan tentang rewardnya, tentang apa sih? Tentang mengerti ya paradigma bahwa pekerjaan itu ada anugerah dan belas kasihan Tuhan itu. Ini lebih penting sudah daripada dapat rewardnya berapa gitu ya. Kalau bicara rewardnya di sini sama kok ya. Komentator ini malah mengatakan ya kalimat yang ya saya nggak harus setuju sepenuhnya, tapi saya pikir tetap kalimat yang bisa di-share. Jadi kalau saudara bicara di sini tentang reward ya, ini rewardnya equal kan. Kita bicara equality of reward di sini. Lalu saya kutip daripada komentator ini, dia bilang, the blessing of eternal life is the same for all. Some are not more safe than others. Betul kan cuy? Gak ada kan orang dikatakan dia kamu lebih selamat, kamu lebih hidup kekal, yang kamu lumayan hidup kekal. Kan gak ada cuy istilah kayak begitu. Mana ada sih orang diselamatkan dan lumayan diselamatkan, sangat diselamatkan sekali gitu misalnya. Kan nggak ada istilah kayak begini, saya. Ya betul juga ya, waktu dikatakan orang diselamatkan ya diselamatkan gitu. Nggak ada yang sangat diselamatkan, lumayan diselamatkan, agak diselamatkan ya. Apa ini ya, borderline diselamatkan gitu, maksud atau borderline tidak diselamatkan gitu misalnya. Nggak ada memang istilah itu di dalam Alkitab, semuanya diselamatkan. Jadi dia tafsir ke sana, saya. Ini apa? Reward apa ini ya? 1 dinar semuanya sama gitu ya di dalam hal ini. Jadi memang bukan di dalam reward ya. Ini apa urusannya memang bukan di dalam reward terdahulu terakhirnya, tapi terdahulu terakhir di dalam hal apa? Di dalam mengerti bahwa hubungan dengan Allah itu adalah hubungan kasih karunia, hubungan belas kasihan.
Ini adalah hubungan yang dimana Allah kita itu bermurah hati kepada kita, ya. Atau kita melihat Allah itu sedang hitung-hitungan dengan kita. Ya. Allah itu adalah polisi. Kalau saya salah, langsung hukuman, langsung otomatis, gak usah ditunggu lah gitu ya. Dalam 2 detik paling lama akan langsung visit kita gitu ya. Waduh, menakutkan saya Allah seperti ini ya. Lalu begitu kita kasih persembahan lebih daripada biasanya, wah juga sama saya, mechanically langsung gitu ya. Gak usah tunggu terlalu lama, berkat akan langsung datang dan sebagainya. Waduh, model Allah seperti ini saya. Ya ini Allahnya pekerja-pekerja pertama yang masuk terlebih dahulu itu. Ini bukan Allah yang bermurah hati, bukan gitu. Boleh saja saya di dalam khotbah ngomongnya murah hati lah ngomongnya. Tapi ini bukan Allah yang murah hati saya. Ini adalah Allah yang transaksional sebetulnya gitu. Yang sedang diberitakan di dalam khotbah-khotbah yang seperti itu. Tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menikmati keindahan daripada Injil. Injil itu apa sih? Injil itu bukan relasi transaksional itu. Ini bukan sesuatu yang dasarnya itu komersial seperti ini, bukan. Komersial dealing ini ya bukan, tetapi ini adalah urusan belas kasihan. Maka saudara ini perhaps bukan kebetulan juga ya waktu tuannya di sini tuannya ini memanggil yang bekerja terakhir terlebih dahulu ya. Yang terakhir itu dibayarkan terlebih dahulu, yaitu mendapatkan 1 dinar. Ada certain bijaksana, kita mesti terimanya positif ya, bukan dalam pengertian karena sengaja mau menjatuhkan. Tapi ini apokaliptik, apokaliptik dalam pengertian apa itu? Menyingkapkan ya keadaan hati seseorang. Ya, ada iri hati atau nggak ada iri hati. Kita menikmati atau kita nggak menikmati pekerjaan kita. Maksud saya begini, saudara. Kalau kita coba balik misalnya ceritanya, seandainya dibayar dulu, yang bekerja dulu dibayar dulu 1 dinar, ya sudah 1 dinar dibayar dulu, dia ambil terima, mungkin dia juga nggak akan komplain gitu ya. Terus dia langsung pergi. Terus yang terakhir waktu dibayar 1 dinar juga, mungkin dia juga nggak experience itu, dia sudah nggak melihat lagi. Saya bukan mengatakan bahwa Tuhan sengaja ya, seperti kayak Tuhan ini jahat gitu ya, mau sengaja untuk ngetes atau provoke hatinya. Bukan itu spiritnya saya. Tapi ini satu penyingkapan yang perlu. Sekali lagi saya, kalau seandainya pekerja-pekerja yang pertama itu dibayar terlebih dahulu, ya mereka mungkin nggak akan melihat bahwa diri mereka itu sedang di dalam hubungan yang transaksional, itu nggak tersingkap, saya. Ini tersingkap justru waktu oleh tuannya itu dibalik ya, yang dibayar terlebih dahulu itu ada pekerja yang masuk 1 jam terakhir. Nah ini disitulah saya, di situ mulai apa yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam benak kita, yang ada di dalam hati kita itu tersingkap di situ. Gini saya ambil contoh sederhana ya. Saudara pelayanan bersama dengan saya, kita sudah pelayanan di gereja bertahun-tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun atau apa gitu ya. Ya nggak ada rasa apa-apa, saya mungkin kita pikir ya oke lah kita ini ya Pak, kita nggak merasa kita sudah jadi senior sini. Ujiannya di mana saya? Ujiannya waktu masuk orang pertama ya. Orang-orang yang terakhir masuk gitu ya, dia baru terus langsung dikasih kesempatan pelayanan. Katakan kesempatan pelayanan sama lagi dengan saudara. Saudara, kok bisa kayak begini ya? Ini orang tahun berapa ini masuknya? Nah inilah, mulai tersingkap kan di sini sudah. Mulai tersingkap kesempitan hati sudah di dalam pelayanan. Kesempitan hati di dalam pelayanan. Kenapa bukan cuma saya? Kenapa bukan saya monopoli semua pelayanan? Ini semua nggak tersingkap kalau nggak ada orang masuk terakhir ini. Nggak ada, sudah nggak ada yang tersingkap. Kita pikir kita baik-baik saja gitu. Begitu ada yang muda masuk, terus kemudian kita mulai jadi nggak seneng. Kenapa dia kok jadi ini ya, pengurus juga misalnya gitu. Kenapa kok dia dipercayakan juga ini ya Pak, event yang penting gitu misalnya ya. Seharusnya kan dia mulai dari bawah. Nah inilah sudah mulai tersingkap kan di sini gitu. Kesempitan hati ini mulai tersingkap. Maka ada bijaksana tersendiri sudah. Kalau saudara melihat di sini ya, mengapa tuannya ini di dalam cerita ini ya membayar terlebih dahulu pekerja yang masuk terakhir ini. Pekerja yang masuk terakhir ini ternyata juga dapat 1 dinar gitu. Dan ya 1 dinar ini terus kemudian memancing pikiran daripada pekerja-pekerja yang masuk pertama ini. Mereka mengharapkan dengan hitungan transaksional mereka, ya kalau ini kerja 1 jam, dia dapat 1 dinar. Lah saya kerja 8 jam misalnya gitu ya. Saya harusnya dapat 8 dinar dong. Hitung-hitungannya kan begitu gitu. Tetapi itu sebetulnya bukan keadilan kan ya. Kan ini aneh juga ya.
Orang bicara keadilan, keadilan, keadilan. Ya sudah keadilan, ya itu tadi 1 dinar, kan janjiannya 1 dinar. Tapi dia minta 8 dinar. Itu apakah keadilan? Itu bukan keadilan namanya. Nah ini saya ketidakkonsistenan itu ya, manusia gitu. Ngomongnya katanya keadilan, padahal yang diharapkan dia itu sebetulnya ya itu bukan keadilan kan. Kalau adil ya tadi janjian 1 dinar dapat 1 dinar itu betul adil. Kamu kerjanya juga kita sudah sepakat kan, kamu deliver pekerjaan seperti ini dan akan mendapat upah 1 dinar. Gitu. Tapi Tuhan sebetulnya nggak mau saya berurusan dengan kita dengan cara seperti itu. Again, sekali lagi ya, karena kehidupan yang hitung-hitungan seperti itu ya, nggak ada keindahannya, saya itu menyebalkan ya, saya. Urusan kayak begitu itu menyebalkan. Tuhan sendiri sebetulnya juga nggak seneng. Lalu kita kalau suka berurusan dengan Tuhan seperti itu, kita berurusan dengan orang lain juga kayak begitu, saya. Hitung-hitungan, nggak ada belas kasihan, nggak ada keluasan hati. Ya. Semuanya dihitung berdasarkan, kalau nggak, ya itulah urusan apa ya, panjangnya kerja, senioritas ya, atau berapa upah yang harus didapat dan sebagainya. Membosankan sekali ya, saya kehidupannya seperti ini. Ini bukan narasi Injil, ini narasi yang lain. Tetapi saudara dan saya ya, kita diundang Kristus gitu, untuk memahami Dia, mengenal Dia sebagai Tuhan yang murah hati. Ini Kristus itu Tuhan yang murah hati. Dia membawa kita saya kepada surprises di dalam kehidupan ini ya, untuk melihat bahwa saya nggak harusnya ada di sini. Ini harusnya bukan saya yang mengerjakan. Saya harusnya nganggur karena apa? Saya least desirable. Saya orang yang nggak layak gitu. Saya adalah orang yang ya sebetulnya nggak masuk lah di dalam perhitungannya dunia gitu. Orang saya ini siapa gitu. Tapi ternyata Tuhan itu pakai, saya. Ternyata Tuhan itu berbelas kasihan, memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk bekerja di dalam ladangnya. Saya percaya saya orang yang berpikir seperti ini, dia bekerja dengan sukacita. Gak mungkin ada iri hati ya, insecurity, apa perasaan kompetisi dan sebagainya, itu omong kosong semua. Jadi bukan omong kosong, apa ini jadi absurd semuanya ya. Ini jadi nggak masuk akal saya. Kenapa bisa seperti itu? Orang saya tahu kok saya di dalam keadaan ini. Saya harusnya nggak bekerja, tapi Tuhan memberikan kepada saya pekerjaan. Nah inilah saya, cerita kerajaan Allah. Cerita kerajaan Allah itu adalah orang-orang buangan seperti saudara dan saya mendapat belas kasihan Tuhan. Tuhan nggak perlu saudara dan saya, nggak perlu. Ini betul-betul kesempatan yang diberikan purely ya, karena Tuhan itu mengasihi kita, karena Tuhan itu mau mengundang kita untuk boleh bekerja di dalam kebun anggurnya. Saya percaya saya orang yang bekerja seperti ini pasti bahagia ya kehidupannya ya. Dia bekerja dengan sukacita ya. Dia tahu bahwa orang lain nggak mempekerjakan dia, nggak ada yang mau. Tapi Tuhan yang satu ini memberikan kesempatan kepada dia bekerja. Bukan cuma itu ya. Tuhan itu begitu mengasihi dia. Dia yang seharusnya nggak layak ya, nggak. Itu sudah 1 jam terakhir ya. Tapi dia mendapatkan upah yang sama dengan orang yang bekerja seharian penuh. Ini keindahan yang mungkin nggak terlalu dibahas ya soalnya di dalam perumpamaan ini, karena tekanannya di situ kalau sudah melihat kepada respon sikap daripada pekerja-pekerja yang masuk awal itu ya. Baik juga pasti seperti ini ya, karena seringkali kita di dalam keberdosaan ini soalnya kita lebih sering seperti pekerja-pekerja yang pertama daripada pekerja yang terakhir. Tapi kalau kita membacanya secara positif ya, itu pekerja yang terakhir ini betul-betul ada pekerja yang berbahagia ya. Karena mereka itu diberikan penghargaan ya oleh Tuhan. Bukan karena mereka deserve itu, tapi karena Tuhan itu mengasihi mereka. Nah, orang-orang ini bebas ya daripada iri hati ya. Saudara nggak pernah mendapati iri hati daripada orang yang masuk terakhir kan ya. Aneh ya saudara. Saudara nggak pernah mendapati orang sempit hatinya orang yang masuk terakhir ya. Itu nggak ada kan saudara. Kalaupun ada itu sakit ya, betul-betul keterlaluan. Orang yang masuk belakangan iri dengan orang yang nggak ada lah saudara, nggak ada yang kayak begitu. Kalaupun ada itu, waduh itu konselingnya berat sekali, nggak tahu mesti dari mana, mesti dengan doa dan puasa gitu ya. Saya sih belum pernah menjumpai yang seperti itu saudara. Mungkin nggak ada ya. Tapi saudara perhatikan ya, biasanya seringkali sempit hati, iri hati ya, insecure itu siapa ya? Orang-orang yang lama saudara, orang-orang yang bekerja sudah lama. Itu mereka nggak bisa lihat ada orang-orang yang ditambahkan Tuhan untuk masuk di dalam ladang pelayan. Mereka nggak suka melihat itu. Kalau bisa saya terus yang jadi penting di sini. Saudara dan saya ini ya, sekali lagi ya, kita ini disposable, kita ini boleh tergantikan ya.
Dan saya pribadi bersyukur saya di dalam gereja kita ya, ini kita hamba Tuhan. Itu setelah berapa lama ya, itu ada mutasi. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Ada mutasi, ada pergeseran gitu. Kalau hamba Tuhan nggak, saya pokoknya mau di sini terus sampai saya mati di sini terus. Ini masalah kayak begini ya. Gak ada keluasan hati akhirnya nanti. Tetapi saya juga mau berkata kepada saudara, mungkin saudara bukan hamba Tuhan, saudara adalah pelayan-pelayan ini ya, bukan hamba Tuhan yang sepenuh waktu gitu. Tapi pelayan-pelayan ini ya, tanda kutip orang awam gitu lah ya, pakai istilah ini gitu, jemaat awam gitu. Saudara juga ada keindahan kalau saudara bisa melihat ada perpindahan di dalam ini ya, di dalam posisi pelayanan dan sebagainya gitu. Ada orang yang terus mau bercokol di situ terus gitu ya. Nah inilah ini senior syndrome yang orang nggak bertumbuh, sekali lagi orang yang nggak bertumbuh gitu. Akhirnya kehidupannya dipenuhi dengan spirit persis seperti pekerja-pekerja yang masuk di dalam jam pertama. Tetapi saudara dan saya nggak dipanggil untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita dipanggil untuk mengenal Tuhan yang bebas mempergunakan miliknya sekehendak hatinya. Tuhan kita itu ada Tuhan yang berdaulat. Yang berdaulat itu Tuhan, bukan saudara dan saya. Yang kasih akses orang untuk pelayanan dan sebagainya, itu Tuhan, bukan saudara dan saya, bukan. Tuhan kita itu bebas mempergunakan miliknya menurut kehendak hatinya. Semakin kita mengenal Tuhan yang hatinya bebas seperti ini ya, semakin kita ini juga punya kebebasan hati, keluasan hati seperti Tuhan. Tapi orang yang di dalam kehidupannya itu, di dalam relasi spirit transaksional tadi ya sudah hidupnya itu nggak bisa mengenal Allah yang bebas. Dia sendiri terpenjara dengan konsepnya itu, dan dia sendiri akan sulit untuk mengenal Allah itu sebagai Allah yang murah hati. Sekali lagi ya saudara, ini keluasan hati kita itu sangat bergantung dari apakah saudara itu mengenal Allah kita itu Allah yang murah hati. Dan waktu kita bicara murah hati di sini ya, jangan cuma bicara murah hati kepadaku, itu narsisistik namanya. Maksudnya di sini murah hati kepadaku dan kepada yang lain juga. Kepada yang lain juga. Nah ini kalau kita bicara tentang keluasan hati, saudara bisa melihat Tuhan itu juga bermurah hati kepada orang-orang yang terakhir ini. Mereka juga mendapatkan yang sama seperti kita. Nah itu saudara adalah orang yang luas hati. Nah, saudara, Tuhan itu mau memakai orang yang luas hati. Orang yang sempit hatinya itu sulit sudah dipakai Tuhan. Karena sempit hatinya kesempitan hatinya itu, dia sendiri yang menyempitkan anugerah Tuhan itu nggak bisa masuk dengan deras di dalam kehidupannya. Sulit ya orang-orang seperti ini. Bahkan kalau sampai menjadi iri hati, akhirnya menjadi destruktif ya. Kehadirannya itu bukan menjadi satu kehadiran yang memberkati orang lain, tapi menjadi kehadiran destruktif. Mengapa ya karena dia dikuasai oleh iri hati akhirnya. Akhirnya dia pelayanan itu nggak bisa berkembang. Pelayanan itu begini terus gitu, nggak bisa berkembang. Kenapa? Ya karena nggak ada keluasan hati. Kiranya Tuhan mengampuni kita ya kalau kita berpikir seperti ini dalam kehidupan kita, dan kita menjadi orang-orang yang minta belas kasihan Tuhan supaya kita diubahkan mempunyai satu kehidupan seperti pekerja-pekerja yang terakhir ini ya, yang masuk di jam terakhir ini. Terakhir di sini dikatakan kalimat ini ya, demikian orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sekali lagi ya, seperti tadi kita sudah katakan ya, tafsiran paling sederhana adalah ini orang yang masuk terakhir itu malah menjadi terdahulu ya. Tapi kita sudah bahas ya, terdahulunya itu apa? Yang masuk terdahulu malah akhirnya jadi terakhir ya. Terakhir di dalam mengerti apa? Terakhir dalam hal apa? Terakhir di dalam mengerti bahwa Allah itu murah hati. Jadi terakhir sekali ya orang seperti ini gitu. Sudah melayani bertahun-tahun ya, tapi ternyata gagal mengenal Allah yang murah hati. Pelayanan itu bukan urusan kesibukan saudara dan saya, bukan makin lama makin sibuk, pekerjaan makin tambah dan sebagainya. Coba saudara baca surat kepada jemaat di Efesus yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Pekerjaanmu itu bertambah ya, pekerjaanmu, kamu makin sibuk gitu, makin sibuk.
Makin sibuk itu one thing, tapi kehilangan kasih mula-mula itu another thing. Gitu. Kenapa ya orang bisa kehilangan first love ini, kehilangan kasih mula-mula? Karena dia gagal mengenal Allah yang murah hati. Dia gagal mengenal belas kasihan ilahi ini. Dia mulai masuk kepada ya itu again hitung-hitungan reward itu tadi gitu ya. Saya melayani, saya deliver apa, saya berhak mendapatkan apa gitu ya. Saya sudah berkorban bagi gereja ini gitu ya. Gereja ini harusnya memandang saya seperti apa gitu. Ada hitung-hitungannya lagi gitu. Semua ada hitung-hitungannya. Gitu. Melelahkan sekali kehidupan ini. Ya ini yang disebut di dalam perumpamaan ini. Itu orang yang terakhir. Gitu. Padahal dia melayani terdahulu, tapi menjadi yang terakhir di dalam pengenalan akan Allah. Sekali lagi, saya mau mengatakan, saudara dan saya, waktu kita melayani Tuhan, kalau kita nggak mengenal Allah lebih baik ya, kita gagal di dalam pelayanan tersebut. Gitu. Saudara jangan bilang, pelayanan saya tapi dipakai Tuhan menjadi berat. Tuhan bisa pakai batu, batu pun yang nggak ada person juga bisa dipakai kok itu oleh Tuhan gitu. Itu kan ada dalam Alkitab. Tuhan bisa pakai anything, yang barang-barang mati pun juga bisa dipakai. Masa saudara dan saya yang adalah makhluk ciptaan hidup, the crown of creation nggak bisa dipakai? Pasti kita bisa dipakai Tuhan. Tapi ini bukan masalah dipakai Tuhan tuh nggak dipakai. Dipakai Tuhan tuh one thing, apapun juga bisa dipakai. Tapi Tuhan itu memakai kita dengan perkenanannya, atau ya kita dipakai sih dipakai, tapi dipakai sambil nggak berbuah, dipakai sendirinya nggak berubah, dipakai sendirinya nggak ada sukacita, dipakai tapi sendirinya itu dipenuhi dengan spirit insecurity dan merasa kerja berat dan nggak ada sukacita dan sebagainya. Ini dipakai sih dipakai. Tetapi sayang sekali ya kalau kita menjadi terakhir di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Pekerja yang terakhir ini ya, masuk terakhir, dia dipekerjakan terakhir. Tapi dia ini adalah yang terdahulu. Mengenal Allah yang bermurah hati. Kiranya saudara dan saya di dalam kehidupan kita mengikut Tuhan, ya kita jangan salah mengerti ya waktu Tuhan mengatakan tentang reward ya. Itu jangan mendistrak kita, akhirnya terus kita lebih tertarik kepada itu dan kita gagal untuk masuk kepada pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan kita yang murah hati dan selalu murah hati. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian.